Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa sebagaimana biasa di hari Jumat sore ini dalam rangka tafaquh fiddin, melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu usul fikih, membahas kitab Al-Khulasah fil Usul Fiqih karya Al-Faqih Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Hasan Haitu hafizahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita telah sampai ke pembahasan yang ketiga dari pembahasan al-muta'alliqah bil alfaz. Ya, al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Kalau yang pertama itu pembahasannya adalah mutlaq wal muqayyad, ya, kemudian ada namanya al-haqiqatu wal majaz yang pertama, kemudian al-faslu tsani itu al-mantuq wal mafhum, itu sudah kita bahas di pertemuan pekan lalu, dan yang ketiga adalah pembahasan al-awamir wan nawahi. Baik. Awalan al-amr. Arrafa al-jumhur al-usuliyin al-amra bi'annahu al-qawlu talib lil fi'li. Ya, bila uluwin wala isti'la. Nah, jadi arafa jumhurul usuliyin al-amra, bahwasannya jumhur usuliyun, ya, para ulama usul itu mayoritas mengartikan atau mendefinisikan amr itu adalah al-qaulu talibu lil fi'li, ya, atau bahasa gampangnya talabul fi'li bil qaul, permintaan untuk melakukan sesuatu tapi dengan qaul. Tapi dengan apa? Dengan qaul. Maka dari perkataannya al-qaul di sini itu mengeluarkan permintaan untuk melakukan perbuatan dengan isyarat. Jadi al-qaul ini maksudnya ihtaraza bihi au kharaja bihi al-isyarah. Mengeluarkan daripada kata qaul itu adalah kalimat isyarah. Jadi kalau permintaan untuk melakukan sesuatu dengan isyarat, seperti kita pengen nyuruh murid kita diam saat di kelas, itu dengan menempelkan jari di mulut, itu kan isyarat untuk biar mereka diam, nggak berisik. Tetapi dalam istilah usul, dengan isyarat seperti itu bukan amr namanya. Ya, atau lampu merah yang ada di jalan, ya, traffic light yang ada di jalan, itu ketika lampunya berwarna merah, maka itu kita otomatis pengendara itu berhenti. Karena kita sudah tahu merah itu menunjukkan kita harus berhenti. Tapi kan itu meskipun kita diperintah untuk berhenti, cuman itu perintahnya bukan qaul tapi isyarat lampu merah. Maka itu secara istilah ulama usul itu bukan perintah. Secara istilah usul fikih. Dan tambahan di sini bila uluwin wala isti'la'in. Jadi maksudnya
Yang namanya amr itu tidak mesti harus mempunyai sifat ulu di sana. Ulu itu dari atas ke bawah, seperti misalnya dalam dunia kerja, mudir atau direktur memerintahkan kepada pegawainya. Nah itu kan ulu. Mudir itu lebih tinggi kedudukannya daripada pegawai. Jadi kalau dia menyuruh sesuatu kepada pegawai itu namanya amr. Atau isti'la. Isti'la itu artinya tolabul ulu, tolabul ula. Ya, itu meminta untuk tinggi. Contohnya seperti ada orang maling masuk ke rumah kita, terus menyuruh kita untuk serahkan uangmu, serahkan hartamu. Nah, padahal tentu maling itu sendiri kedudukannya lebih rendah daripada kita. Oh, dia maling, pelaku maksiat, ya, lebih rendah daripada kita. Tapi dia tetap memerintahkan kita untuk menyerahkan uang kita, harta kita. Itu namanya isti'la. Jadi yang namanya amr itu, dia yang penting adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan qaul. Tanpa perlu harus ulu, tanpa perlu harus pakai isti'la. Artinya la yushtaratu fil amri annal amir a'la martabatan alal ma'mur. Tidak disyaratkan dalam amr itu yang menyuruh kedudukannya harus lebih tinggi daripada yang disuruh. Tidak ada syaratnya. Bila uluwin wala isti'la. Al-muhim ada permintaan untuk melakukan sebuah perbuatan dengan qaul. Seperti misalnya pegawai datang ke kantor direktur. Pak Direktur silakan tanda tangani ini. Tolong tanda tangani surat perjanjian ini. Nah, itu kan juga permintaan. Nah, itu kan juga amr. Dan itu tidak apa namanya? Itu tolab tadi, tolabul fi'li tadi dari bawah ke atas, dari pegawai kepada direktur. Itu tetap amr namanya. Ya, tetap amr. Taib. Insyaallah mafhum ya. Jadi yang namanya amr itu tidak perlu adanya ulu dan isti'la. Selama dia adalah talabul fi'li dengan qaul, maka dia disebut sebagai amr. Baik yang meminta itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang diminta, atau sebaliknya yang meminta, yang memerintahkan kedudukannya lebih rendah daripada yang diminta. Naam. Wa syartu ba'dil usuli wa syarata. Ya, wa syarata ba'dul usuliyin al-ulu. Sebagian ulama usul itu mensyaratkan kalau amr itu harus ada ulu. Ya, wa huwa an yakunal amir a'la rutbatan minal ma'mur. Yang namanya ulu itu si orang yang menyuruh kedudukannya harus lebih tinggi daripada yang disuruh. Seperti direktur menyuruh pegawai, seperti presiden menyuruh menteri. Nah, itu kan presiden ketika menyuruh menterinya, maka itu baru disebut amr. Karena memenuhi syarat ulu. Itu menurut sebagian usuliyun. Dan wasyarata Abul Husain al-Basri al-isti'la. Nah, ada lagi seorang ulama usul, beliau adalah Abul Husain al-Basri, mensyaratkan harus isti'la. Wa huwa an yakunal amiru musta'liyan fi amrihi bi an yatlubal fi'la bi sifatil isti'la. Wa in kana aqallu rutbatin minal ma'mur. Ya. Jadi sebagaimana Abul Husain mengatakan disyaratkan harus isti'la. Yaitu yang namanya si penyuruh, yang menyuruh, yang memerintahkan, al-amir, itu dia musta'liyan. Ya, merasa lebih tinggi terhadap apa yang diperintahkan. Ya, seperti tadi contohnya maling yang masuk rumah kita terus memaksa kita serahkan uangmu, masukkan uangnya ke dalam tas, misalnya kan, masukkan uangnya ke dalam tas. Nah, itu kan dia memerintahkan kita, padahal jelas maling itu kedudukannya lebih rendah daripada kita, tapi dia tetap menyuruh kita, itu tetap amr namanya. Baik. Fal-ulu sifatul mutakallim wal isti'la sifatul kalam. Ulu itu sifat bagi yang mutakallim, yang berbicara, sedangkan isti'la itu sifat dari kalam. Ya, tapi yang rajih, yang benar, sebagaimana pendapat jumhur, yang namanya al-amru adalah talabul fi'li bil qawli. Bila uluwin wal isti'la'in. Tidak pakai syarat apapun.
baik itu syarat ulu atau syarat isti'la. Jayid. Wa mimma yadullu ala adam ishtiratihima qawluhu ta'ala ya hikayatan an fir'aun li hasyiyatihi. Nah, ini kemudian Syekh Hasan Hito memberikan dalil yang menunjukkan bahwasannya al-ulu dan isti'la itu tidak disyaratkan dalam amr. Ya, ala adam ishtiratihima. Ada dalil yang menunjukkan bahwasannya al-ulu dan isti'la tidak disyaratkan dalam pengertian atau definisi amr. Apa itu dalilnya? Yaitu firman Allah Ta'ala menghikayatkan Fir'aun, ya, menghikayatkan perkataan Fir'aun kepada para pembesarnya. Ya, kepada pembesarnya yang Allah berfirman, "Famadza ta'murun?" Ya, itu terdapat dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 110. Ya, terdapat dalam dua surat. Salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 110. Jadi ceritanya Fir'aun itu mengajak diskusi para pembesar-pembesarnya untuk bagaimana cara melawan Musa. Ya, cara melawan Musa. Nah, maka Fir'aun pun bertanya kepada para pembesarnya, "Famada ta'murun?" Maka apa yang kalian perintahkan? Jadi fasamma kalamuhum amran. Padahal itu berasal dari pembesarnya Fir'aun. Yang mana kita tahu wahum aqallu minhu rutbatan. Yang kita tahu para hasyiyatihi ini, para pembesarnya Fir'aun itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan Fir'aun sendiri. Tapi Fir'aun berkata sama para pembesarnya, "Famada ta'murun?" Apa yang kalian perintahkan? Nah, tetap dinamai perintah. Padahal perintah tersebut berasal dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari Fir'aun. Wala syakka annahum kanu yatakallamuna ma'ahu biadab, dan tidak diragukan lagi para pembesar tadi berbicara dengan Firaun dengan adab. Ya, dun isti'la, tanpa ada isti'la di sana. Tanpa ada merasa lebih tinggi dari Firaun di sana. Li'annahum kanu ya'taqiduna fihi al-uluhiyah au yujamilunahu 'alaiha. Karena mereka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mereka meyakini keilahian atau ketuhanannya Fir'aun, atau yang kedua hanya sekedar mujamalah. Hanya sekedar mujamalah kepada Fir'aun. Jadi di sini wajhul istilahnya adalah kalimat famada ta'murun. Fir'aun berkata famada ta'murun kepada para pembesarnya. Ya, jadi apa yang kalian perintahkan? Nah, Fir'aun menyebut famada ta'murun, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat ta'mur, padahal itu bersumber dari mana? Dari bawah ke atas. Dan tentu para pembesar tadi ketika memerintahkan sesuatu kepada Fir'aun itu dengan adab, yatakallamuna ma'ahu biadab, dan tidak ada isti'la di sana. Ya, inilah dalil yang dijadikan oleh Syekh Hasan Hito sebagai dalil bahwasannya amr itu cukup talabul fi'li bil qaul, tanpa perlu ada isti'la atau tanpa perlu ada ulu di sana. Wa ayyan kana fahuwal istilah. Ya, jadi apapun itu, ya ini kembali ke perbedaan istilahi saja. Naam. Wa mithalul amr qauluhu ta'ala. Nah, lalu beliau menyebutkan bagaimana contoh amr. Aqimus shalah. Fahuwa talabu li fi'liha. Karena aqimu ini fi'il amr yang maksudnya adalah talabu li fi'liha, atau memerintahkan untuk menegakkan atau mengerjakan salat. Kemudian poin yang kedua, setelah kita membahas apa itu ta'riful amr, kita membahas bagaimana redaksi amr. Ya, tadi ta'rif, kemudian kita bahas redaksinya. Amr itu mempunyai beberapa redaksi. Ya, beberapa redaksi. Naam. Di sini disebutkan ada 3 redaksi amr. Sedangkan di kitab lain itu cukup banyak. Ya, saya tambahkan satu saja, itu dari kitabnya Dr. Labib, yaitu Husulul Masarrat bi Syarhil Waraqat. Nah, di sini disebutkan wasighatu ad-dallatu 'alal amr hiya, wasighatu ad-dallatu 'alal amr hiya, dan redaksi
Kalimat yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah perintah itu apa? Yang pertama adalah kalimat atau fiil amr if'al atau uf'ul. Ya, ini adalah redaksi asli dari fiil amr. If'al. Ya, if'al. Contohnya aqimis shalah. Ya, aqimis shalah. Ya, aqimus shalah atau aqimis shalah. Contoh lain, uktub. Ya, ijlis. Ya, ya ayyuhal muzammil qum fa'andir wa rabbaka fatahhir. Kemudian ya ayyuhal muddatsir qumil laila. Qum. Nah, itu kan juga fi'il amr dengan sighah if'al. Ini yang pertama. Ini yang paling masyhur ini dia, sighah yang pertama. Kemudian sighah yang kedua ini kan as-sighatu ad-dallah 'alal amr. Kemudian yang kedua wal fi'lul mudhari' al-muqtarinu bilamil amr. Fi'il mudhari' yang ada di depannya huruf lamul amr. Liyaf'al. Ya, ini liyaf'al. Nahwa qawlihi ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq, infakkanlah. Ya, liyunfiq, dia jadinya fi'il mudhari' majzum karena lamul amr itu termasuk dari adawatu jazmin. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Atau liyajlis, ya, liyajlis, liyakul, liyaqtul, dan yang lain-lain. Baik, kemudian ini sighah yang kedua. Sighah yang ketiga isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr seperti fa'al, ya, atau fi'al, ya, nahwa qaulihim nizal bima'na inzil. Nizal bima'na inzil. Ya, maksudnya apa isim fi'il itu? Maksudnya apa isim fi'il? Itu isim fi'il itu maksudnya maknanya diambil dari fi'il, sedangkan alamahnya itu dari isim. Ya, maknanya makna fi'il, tetapi alamahnya adalah alamah isim. Contoh isim fi'il amr yang lain selain nizal, yaitu adalah sah, ya, sahin, gitu. Sahin itu kalau bunyinya sah gitu, tapi tulisannya sahin, shad dan ha, sahin dengan kasrotain di bawahnya, sahin. Nah, itu bermakna uskut, diamlah. Ya, uskut artinya apa? Diamlah. Nah, dia maknanya makna fiil yaitu uskut. Tetapi alamahnya ada tanwin. Nah, itu alamah isim. Ya, alamahnya adalah isim. Nah, itu isim fiil amr. Ya, itu yang ketiga. Kemudian tambahan yang keempat itu adalah al-masdar an-naib 'alal fi'il. Masdarun naib 'alal fi'il. Masdar yang menjadi naib terhadap fi'il. Contohnya firman Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana. Ihsana ini takdirnya harusnya wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Jadi itu juga termasuk sighatul amr. Ya, masdar naib 'alal fi'il. Contoh yang kedua adalah fadarbar riqab, fadarbar riqab. Itu maksudnya apa? Idribu darbar riqab. Idribu darbar riqab. Jadi inilah contoh sighatul amr, yang mana jika sighah-sighah ini ditemukan dalam teks syariat atau nas-nas syar'i, maka dia dihukumi hukum asalnya adalah lil wujub, li'annal amra yufidul wujub. Nah, barulah kita bahas poin yang ketiga, dalalatu sighatul amr. Ya. Di sini hanya sebutkan 3 saja sighatul amr di antaranya. Kemudian saya tambahkan satu lagi yaitu al-masdar an-naib 'alal fi'il. Nah,
Dan kalau ingin lebih tahu lebih banyak sighatul amr itu bisa dilihat di kitab-kitab usul fikih yang lebih tebal atau di kitab-kitab usul fikih yang mutawwalat. 6. Lalu apa dalalah yang terkandung dalam sighatul amr? Ya, taridu sighatul amr lima'anin katsirah. Sighatul amr itu mempunyai berbagai macam makna. Ya, kandungan yang ada dalam redaksi amr itu banyak macam-macam. Awsalaha ba'dul usuliyin lima yuqaribu thalathin. Sebagian ulama usul itu sampai menghitungnya hampir mendekati 30 makna. Jadi kata beliau, makna sighatul amr itu banyak. Sampai-sampai ada ulama usuliyun, ulama usul fikih yang menghitung, yang mencatat, yang melihat, meneliti itu bisa sampai hampir 30 makna. Wattafaqu ala annaha laysat haqiqatan fiha kulluha. Fiha kullaha. Ya. Dan mereka semua sepakat bahwasanya dari semua banyak makna tersebut tidak semuanya hakikat. Wa inna ma hiya haqiqatun fi ba'dihha ala khilafi fihi majazun fi mu'dhamiha. Sebagiannya hakikat dan sebagian besarnya malah bermakna majaz. Jadi makna sighatul amr itu cukup banyak, bahkan mendekati 30, tetapi sebagian besarnya adalah majaz. Ya, majazun fi mu'dhamiha. Sebagian besar maknanya itu majaz dan hanya sebagian kecil yang bermakna hakikat. Wa jamaahirul usuliyin ya ala annaha haqiqatun fil wujud. Dan jumhur ulama usul mengatakan bahwasannya amr itu hakikatnya dia adalah fil wujub, yang menunjukkan makna wajib. Itu hakikatnya. Sedangkan majazun fi ghairihi minal ma'ani, sedangkan makna yang lain itu namanya makna majaz. Itu menurut jumhur usuliyun. Mayoritas ulama usul, makna hakiki dari amr, dari sighatul amr adalah wajib, lil wujub. Sisanya itu majaz. Seperti nadb, seperti ibahah, seperti irsyad, seperti takdib, dan yang lain-lain. Nah, ini ada nadb dan ada irsyad. Ya, yufidul nadb dan yufidul irsyad. Bedanya apa? Kalau nadb itu ya menunjukkan manfaatnya berkaitan dengan akhirat. Jadi nas tadi dia lafaznya lafaz amr, tetapi maknanya makna nadbun atau mustahab, ya itu menunjukkan manfaatnya itu ukhrawi. Sedangkan irsyad itu menunjukkan maknanya duniawi. Nah, seperti itu yang dijelaskan oleh Dr. Labib. Kemudian qaulihi sallallahu alaihi wasallam, nah, afsyus salama bainakum. Afsyus salam bainakum. Lihat di sini. Ini fi'il amr kan? Fi'il amr dari jenis sighah yang pertama, yaitu if'al. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Tapi ulama sepakat bahwasanya perintah di sini, sighatul amr di sini, laisa la yufidul wujub, tetapi yufidul istihbab. Karena ini bagian dari adab. Karena ada kaedah yang disebutkan oleh ulama, sebagian ulama, yaitu al-amru fil adab yufidul istihbab. Nah itu, bersajak dia. Al-amru fil adab yufidul istihbab ghaliban. Perintah yang terdapat dalam teks-teks syar'i yang berkaitan dengan adab itu kebanyakan bermakna istihbab, bukan bermakna wajib. Sebagaimana di sini, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Memulai salam, ya bahkan dalam mazhab Syafi'i, memulai salam itu sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Ya, bukan sunnah ain. Jadi memulai salam itu memang sunnah, sedangkan menjawab salam itu baru wajib, kan begitu. Kemudian kaqaulihi ta'ala kulu minat
thayyibat. Kulu. Nah, ini juga fi'il amr dari fi'il amr redaksi yang pertama yaitu if'al. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Faktubuh. Ini juga perintah tapi tidak mengandung makna amr. Tidak mengandung makna wajib. Ya, tidak mengandung makna wajib. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abi Salamah wa huwa tiflun shaghir, dan perkataan Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah saat itu beliau masih kecil dan sedang makan bersama Rasulullah. Apa Rasulullah katakan kepada anak kecil ini? Kul mimma yalik. Kan kata Rasul, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini juga kul. Nah, ini fi'il amr. Dari kata fi'il akala ya'kulu, kul. Sirah fi'il amr yang pertama tadi, if'al atau uf'ul. Semua ini mengandung makna istihbab. Dan kata jumhur ulama, makna istihbab dan makna ibahah, makna irsyad dan yang lain-lain itu makna majaz dari amr. Sedangkan hakikatnya adalah makna wajib. Yufidul wujub. Fa'idha waradat sighatul amri fi kalami syari' humilat 'alal wujub. Jika terdapat sighatul amr, redaksi amr dalam perkataan syariat, baik itu dalam sunnah maupun dalam Al-Quran, maka dibawa kepada makna wajib. Humilat 'alal wujub. Hadha wal asal. Ini asalnya. Ya. Ini apa? Ini asalnya. Li'annaha haqiqatun fihi la tusrafu ila ghairihi minal ma'ani illa ba'da wujudil qarinah. Karena itulah makna hakikat dari fi'il amr, dari sirah amr. Dan tidak boleh kita palingkan maknanya dari hakikat kepada majaz kecuali harus dengan ada qarinah. Ada indikator-indikator yang membuatnya berpaling dari makna hakiki yaitu wajib kepada makna majazi yaitu mandub atau ibahah atau irsyad. Jaid ya, mafhum insyaallah. Nah, terkait qarinah itu sendiri ya, qarinah yang memalingkan fi'il amr atau sighah amr dari wajib kepada yang lain, kepada sunnah atau ibahah, itu ada dua jenis qarinah. Pertama, qad takunu qarinatu muttasilah. Qarinahnya itu bisa dia muttasil, bersambung dengan redaksinya, dengan redaksi amr tersebut, atau bisa juga dia sifatnya munfasilah. Qarinahnya itu tidak bersambung, artinya terpisah sendiri dari redaksi amr pertama. Contoh yang pertama muttasilah, redaksi amr qarinahnya itu bersambung dengan redaksi amr pertama. Seperti apa contohnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib, shallu qablal maghrib liman syaa." Lihat, Rasul pertama menyuruh apa? Shallu qablal maghrib, shallu. Shallu ini siwatul amr. Ya. Salatlah kalian sebelum maghrib, ya, salat qobliyah maghrib ya. Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib. 3 kali sampai Rasul bilang. Kemudian di akhir Rasul bilang apa yang di akhir Rasul bilang? Liman syaa, bagi siapa yang mau, yang menghendaki. Maka di sini liman syaa itu qarinah yang memalingkan makna shallu yang tadinya adalah wajib kepada makna mandub. Tapi qarinahnya nyambung langsung dalam satu teks. Nah, bagaimana contoh qarinah yang munfasilah, yang terpisah? Seperti perkataan Nabi atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda tentang hukum mandi, tentang kesunahan mandi Jumat. Beliau bersabda, "Man ata minkumul jum'ah falyaghtasil." Siapa yang datang ke sholat Jumat maka yaghtasil. Lihat kalimatnya, yaghtasil. Ini kan sighah fi'il amr yang kedua, jenis yang kedua, yaitu fi'lul mudhari al-muttasil bil al, ya, bilamil amr, fi'il mudhari al muhalla bilamil amr.
fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr, fal yaghtasil. Maka secara hakikat fal yaghtasil ini menunjukkan makna wajib. Jadi siapapun orang, laki-laki atau perempuan yang mau Jumatan, maka wajib mandi bagi dia kalau kita pakai hukum asal dari sighah amr itu. Tetapi ternyata ada hadis yang memalingkan makna amr tadi yang awalnya wajib menjadi mandub, yaitu hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda, man tawadda'a yaumal jum'ati fiha wa fabiha wa ni'mah wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang hari Jumat itu dia berwudu, maka itu cukup, fabiha wa ni'mah. Tapi barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama, lebih afdal. Hadis yang kedua ini kan terpisah dari hadis yang pertama. Makanya dikatakan qarinahnya qarinah munfasilah. Dan qarinah inilah yang memalingkan makna fal yaghtasil dalam hadis yang pertama sebagai makna wajib dipalingkan menjadi makna sunnah. Ya, bahkan sunnahnya levelnya sunnah muakkadah. Karena mazhab Hanafi tetap mewajibkan. Mazhab Hanafi itu katanya wajib. Hukum mandi Jumat itu hukumnya wajib. Dan jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Baik, kemudian dalalatul amri 'alal fawri wat tikrar. Nah, poin yang keempat. Jadi pertama kita sudah membahas ta'riful amr, lalu kita sudah membahas sighatul amr, redaksi amr apa saja. Poin yang ketiga kita membahas dalalatul amr, apa saja kandungan dari fi'il amr atau sighatul amr. Dan poin yang keempat kita membahas apa? Dalalatul amr 'alal fawri wat tikrar. Maksudnya apakah amr itu hal amru yufidul faur awit tarahi? Apakah sirah amr itu berfaedah atau bermakna faur harus segera atau bermakna tikrar? Apakah yufidut tikrar atau yufidut takrar? Apakah harus dikerjakan langsung atau boleh ditunda-tunda? Itu yang pertama. Atau yang kedua, apakah amr itu menunjukkan harus diulang, perbuatannya diulang-ulang, atau cukup sekali saja? Nah, kita lihat apa kata Syekh Hasan Hito di sini. Dhahaba jumhurul usuliyin ila anna sighatal amri la tadullu la 'alal marrah wala 'alat tikrar. Jumhur usuliyun mengatakan bahwasannya al-amrul mutlak, sighatul amr mutlak, sighah amr secara mutlak tidak ada tambahan apapun, tidak ada qarinah apapun, artinya cukup al-amrul mutlak saja, itu tidak menunjukkan dua-duanya. La tadullu 'alal faur, la tadullu 'alal marrah wala 'alat tikrar. Tidak menunjukkan 'alal marrah, ya, dilakukan secara segera atau secara tikrar, berulang-ulang. Wa inna ma hiya li talabi ijadi haqiqatil ma'mur bihi fil kharij. Tapi dia hanya diminta untuk mengadakan perbuatan yang diperintah tadi di fil kharij, ay fil waqi', ya, dalam kenyataan atau dalam keadaan sesungguhnya. Wa hadhil haqiqah la tujadu bi aqalli min marratin wahidah. Dan hakikat ini tidaklah ada kecuali dengan minimal dia dilakukan satu kali. Fakanatil marrah min lazimil ma'mur bihi la min madlulatil amr. Dan maka perbuatan yang sekali itu adalah lazim dari perbuatan yang disuruh dengannya dan bukan yang terkandung dari perintah itu sendiri. Ini maksudnya begini, ya, kalau seseorang telah melaksanakan perintah yang disuruh, telah melaksanakan perbuatan yang diperintahkan satu kali, maka dia telah melakukan perintah itu dengan baik. Ya, jadi tolong belikan saya nasi. Belikan saya nasi, misalnya ada orang nyuruh, belikan saya nasi. Maka kita belikan dia nasi sekali. Maka itu kita sudah melakukan miqdarul wajib dari amar itu sendiri. Batasan minimal wajib dari perintah amar itu sendiri. Baik. Jadi la yufidut takrar.
Jadi perintah amr, sighatul amr tanpa qarinah apapun itu menunjukkan tidak adanya takror. Jika kita sudah melakukannya satu kali, maka sudah cukup. Gitu. Maka sudah cukup. Disuruh beli nasi, ya. Dia nyuruhnya tolong belikan saya nasi. Ya sudah, kita belikan dia nasi. Sekali udah selesai. Berarti kita sudah melaksanakan perintah. Tidak perlu kita belikan dia kedua kali, ketiga kali dengan perintah yang pertama. Tidak perlu. Ya, karena tadi memang amr itu la yufidu takrar secara mutlak. Baik, kecuali kalau di sana ada qarinah. Wa kama annahu la yadullu 'alal marrah wa la 'alat takrar, kadzalika la yadullu 'alal fawr. Sebagaimana amr tadi tidak mengandung takrar di dalamnya, begitu juga dia la yadullu 'alal fawr, tidak menunjukkan harus segera dilakukan. Ya, amr mutlak ya. Amr mutlak. Wala 'alat tarahi, juga tidak menunjukkan dia harus dilakukan nanti-nanti. Jadi tidak menunjukkan harus dilakukan segera, juga tidak menunjukkan harus dilakukan nanti-nanti belakangan. Wal huwa li talabi ijadi haqiqatil ma'mur bihi fil kharij. Tapi dia itu menunjukkan untuk melakukan perbuatan yang disuruh fil waqi', fil kharij, dalam kenyataan. Min ghairi ikhtisasin bizaman zamanil awal dunatsan, tanpa mengkhususkan di waktu yang pertama tanpa waktu yang kedua. Wal fawru wat tarahi in talaba fa innama huma bil qara'in. Nah ini al muhtaffah bil amr. Dan dalalatul amr, kalau dia menunjukkan fauriyah atau menunjukkan tarahi, baik menunjukkan kalau dia harus dilakukan segera atau menunjukkan kalau dia itu boleh dilakukan nanti-nanti, belakang-belakangan, entar-entaran, itu kalau ada qarinah yang menunjukkan padanya. Wala binafsil amr, bukan dari amr itu sendiri. Karena al-amrul mutlak, sighah amr kalau dia mutlak, terbebas dari qarinah, dia tidak menunjukkan fauriyah, tidak menunjukkan takror. Kecuali kalau ada qarinah di sana, baru dia bisa menunjukkan dalalahnya dalalah fauriyah atau dalalah takror. Contohnya perintah untuk sholat 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, dan seterusnya itu. Itu kan berarti perintah, lakukanlah sholat setiap tergelincirnya matahari, ya kan? Jadi setiap tergelincir matahari berarti kita diperintahkan untuk sholat zuhur, dan begitu seterusnya. Jadi ini menunjukkan ada qarinah di sana, perintah itu berulang-ulang. Setiap kali tergelincir matahari, maka kita wajib sholat. Dan matahari tergelincirnya tiap hari. Paham di sini ya? Nah, kemudian yang kedua, faman kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum, kata Allah terkait puasa Ramadan. Barang siapa yang melihat hilal, faman syahida minkumus syahr falyasum, barang siapa yang melihat hilal, maka wajib dia puasa Ramadan. Dan hilal Ramadan terjadi tiap tahun, berulang-ulang. Nah, ini menunjukkan ada indikator yang mewajibkan kita puasa Ramadan setiap tahun. Karena hilal Ramadan muncul tiap tahun. Begitu ya. Jadi selama ada qarinah yang menunjukkan dia harus dikerjakan segera, atau dikerjakan sekali aja, atau dikerjakan berulang-ulang, itu semua butuh qarinah. Sedangkan al-amrul mutlak, sighah amr mutlak gitu saja, terbebas dari apapun, tidak ada embel-embel yang lain, maka dia la yufidul faur wala yufidut takrar. Ya, wala yufidu at-takrar. Jadi kalau tanpa apapun, tanpa embel-embel, dikerjakan sekali, maka cukup. Karena memang amr itu minimal dikerjakan sekali, beres. Seperti haji. Haji
Tidak ada indikator yang menyebutkan haji itu harus dilakukan berulang-ulang. Maka haji itu cukup dikerjakan perintah haji bagi yang mampu tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih. Maka haji itu jika orang sudah menunaikannya sekali saja, maka sudah tuntas kewajibannya. Tuntas kewajiban hajinya, selesai udah. Tidak ada lagi perintah untuk haji lagi kedua kali, enggak. Mafhum insyaallah ya. Baik. Nah, begitu pula tarakhi atau fauriyah. Ya, begitu juga fauriyah kalau ada amr dan ada qarinah yang menunjukkan harus segera untuk dilakukan, maka berarti itu al-sighatul amr tadullu 'alal fauriyah, harus segera. Kalau nggak dilakukan maka dia terkena hukuman, kena ancaman hukuman. Baik, tapi kalau amrul mutlak tanpa ada embel-embel apapun, maka dia tidak mengandung dalalah fauriyah, tidak juga mengandung dalalah tarakhi. Jayid. Ya, contoh begini. Nabi bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Ini terkait orang yang terlewat salat karena uzur. Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia terlupa, falyusalliha. Falyusalliha. Ini fi'il amr, sighatul amr, yaitu sighah amr yang kedua, yaitu fi'il mudhari al-muqtarin bilamil amr. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau kelupaan, maka dia hendaklah dia sholat. Falyusalliha. Hendaklah dia sholat jika dia mengingatnya. Nah, kalimat falyusalliha ini kan fi'il amr. Dan fi'il amr ini tidak ada qarinah yang menunjukkan harus dilakukan segera atau entar-entaran. Jadi kalau ada orang tertidur sholat subuh, bangun-bangun jam 7, misalnya memang tertidur beneran, baru kebangun jam 7, maka dia boleh melakukan sholat subuhnya di jam 9. Misalnya dia mandi dulu, sarapan dulu, baru nanti dia qadha jam 9. Memang kalau dibilang afdol, kalau afdol jelas, afdol itu segera lakukan. Karena tadi ente ketinggalan sholat subuh, segera lakukan, afdolnya begitu. Tapi karena dia tertinggal sholat subuh karena uzur, ketiduran, bukan karena sengaja. Kalau sengaja jelas itu tanpa uzur, maka semua ulama sepakat dia harus segera melakukannya, segera alal faur. Tapi kalau orang yang kelewatan sholat sampai keluar waktu karena uzur, dia tetap wajib mengqadhanya, tetapi tidak ada kewajiban untuk fauriyah, untuk bersegera, tidak ada. Tapi kalau dibilang afdol, ya afdolnya memang segera, karena itu lebih cepat menggugurkan kewajiban. Baik ya, nah, semoga dapat dipahami. Waqila yadullu al-amr al-faur. Nah, sebagian ulama mengatakan amr itu menunjukkan harus adanya fauriyah, harus segera dilakukan. Harus segera dilakukan, dan inilah pendapat dari mazhab Hanabilah. Kalau kita baca dalam kitab Rodatun Nadhir karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu menjelaskan bahwasannya amr itu ya dulu al-faur. Ya, jadi memang ini permasalahan khilafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu la yadullu alal faur wala tarahi. Kalau dalam mazhab Hambali mengatakan ya dulu alal faur. Ya, sebagaimana dalam kitab usul fikihnya mazhab Hambali yaitu Rodatun Nadhir. Ya, baik. Poin yang terakhir kita bahas pada sore hari ini adalah muqaddimatul wajib. Ya, muqaddimatul wajib atau wasilatul wajib. Wasilah kepada wajib. Wahiyal qa'idatul ma'rufah bi anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini kaidah ma'ruf ya. Kaidah yang sangat-sangat masyhur kita kenal. Ya, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang sesuatu tadi ya, yang wajib tadi tidak sempurna dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Faida, apa maksudnya? Apa maknanya? Faida amara syari'u bi ijadi fi'lin ma faqad amara bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Ketika syariat memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan, ya, maka diperintahkan kita untuk melakukannya. Faqad amara bihi, ya, diperintahkan untuk melakukan perbuatan itu,
dan juga wasilah-wasilah yang membuat perbuatan itu menjadi sempurna. Ya, wa bima la yatimul fi'l illa bi, dan sesuatu yang memang perbuatan itu tidak sempurna jika tanpa sesuatu tersebut. Contohnya fa idza amara bis shalah, ya, ketika syariat menyuruh kita untuk melakukan salat, maka berarti syariat memerintahkan kita untuk salat. Satu, wa bima tatawaqqafu sholatu alaihi minal wudu, dan juga apa saja yang berkaitan dengan sahnya sholat, yaitu wudu. Sholat tidak sah dengan wudu. Sholat tidak sah tanpa wudu, karena wudu itu bagian dari syarat sah sholat. Begitu juga istiqbalul qiblah, menutup aurat, ya, yang sebagaimana kita tahu di antara syarat-syarat sahnya sholat. Jadi kalau mau sholat, maka kita mesti berwudu. Jadi sholatnya itu wajib, wudunya juga wajib. Karena sholat tidak akan sah kecuali tanpa berwudu. Nah, berwudu itu pakai air, maka kita wajib mencari air. Jadi bersambung-sambung seperti itu kan. Berkaitan-berkaitan dengan satu yang lain. Sholat nggak sah tanpa wudu. Berarti wudu wajib. Karena sholat tanpa wudu nggak sah. Nah, wudu itu pakai air. Karena kalau wudu nggak pakai air nggak sah. Selama ada air kan begitu. Maka wajib kita mencari air. Dan ternyata kita bisa dapat air hanya dengan membelinya. Maka saat itu kita wajib membeli air tadi. Nah, jadi ada bersambung-sambung begitu. Baik, itu jadi makna kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Hada insyaallah masyhur, insyaallah ya, gampang. Begitu juga menghadap kiblat. Salat tanpa menghadap kiblat nggak sah. Berarti menghadap kiblat hukumnya wajib karena dia sarana sebagai bentuk sahnya salat kita. Wa idza, contoh lain, wa idza amaral mar'ata, ya, wa idza umira al mar'ata, wa idza umiral mar'atu bisatril aurah fi sholati mathalan, atau amaral mar'ata bisatril aurah, ketika syariat memerintahkan perempuan untuk menutup kepalanya, bisatri ra'si, untuk menutup kepalanya saat sholat, karena kan aurat perempuan saat sholat ada dua, ya, fi sholah itu ada wajah wal kaffain. Maka saat itu fa innaha yajibu 'alaiha an tastura juz'an minal wajhi hatta tata'akkada annal wajib qad wajada kullahu. Diperintahkan juga bagi dia apa? Untuk menutup sebagian dari wajahnya sampai terpenuhi kewajiban menutup kepala. Nah, karena kalau dia nggak bisa dia ngepasin kepala doang, karena bisa saja nanti bagian dari rambutnya kelihatan. Maka saat itu wajib bagi si wanita untuk menutup sebagian di luar kepala. Berarti sebagian dari wajah dia tutup pakai khimarnya untuk supaya kewajiban menutup kepala saat sholat itu terpenuhi dengan sempurna. Supaya tidak ada rambutnya kelihatan sedikit. Karena akan bisa membuat sholatnya batal. Jayyid, wa idza ghasalal mar'u wajhahu fil wudu wajaba alaihi ghaslu juz'in minar ra'si hatta yatayaqqan annahu ghasala jami'al wajhi wa hakadha. Begitu juga ketika kita diperintahkan untuk berwudu, yaitu membasuh wajah, bagian dari rukun fardu atau fardu wudu, maka wajib bagi kita membasuh sebagian dari kepala. Membasuh sebagian dari apa? Kepala. Supaya apa? Ya tayakkan, supaya kita yakin bahwasannya semua bagian wajah ini terbasuh. Begitu pula sedikit dari bagian leher atau di bagian bawah dagu. Di bagian setelah dagu, bagian bawah dagu ini juga harus terkena siraman saat membasuh wajah. Supaya apa? Supaya ya tayakkan, meyakinkan kalau kita telah membasuh semua bagian wajah. Bahkan termasuk membasuh sebagian telinga, supaya terkena semua bagian wajah ini secara sempurna. Itulah makna kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
Wallahu ta'ala wa'alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas permasalahan yang kelima, al-amru bisyai'i yadullu 'alal ijza. Nah, insyaallah di pekan depan kita akan bahas poin ini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Ada 5 menit sisa. Jika memang ada pertanyaan atau apa yang disampaikan, monggo silahkan saya kasih kesempatan. Falyatafaddal. Nah, ya Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tadi kaidah mala yatimul wajibu illa bi wajib tadi Ustaz. Ya. Berarti itu kalau melebihkan wudu itu misalnya tangan sampai penggelangan tangan itu sampai ke siku-siku itu melebihkannya itu masuk wajib ya Ustaz? Termasuk juga menyela-nyela jari ketika membasuh kaki itu Ustaz. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah iya. Berarti kalau membasuh tangan gitu nggih Pak ya. Basuh tangan sampai siku mirfaqai ini. Nah, kita kan nggak bisa ngepasin banget sampai mirfaqain ya, ngepas gitu ya. Kita ngepasin siraman itu ngepas banget sampai mirfaqain. Itu kan susah. Maka mau nggak mau kita harus melebihkan sedikit. Jadi dalam bahasa Arab namanya al-adud, lengan atas. Jadi lengan atas itu sebagian terkena siraman air. Tujuannya apa? Untuk yatayakkan, untuk yatahaqqaq, ya supaya kewajiban membasuh tangan sampai siku itu terpenuhi. Tidak ada bagian yang wajib tadi yang terlewat dari air. Nah, supaya yakin maka wajib kita lebihkan sedikit basuhan kita melebihi atau sampai kena bagian sebahagian dari lengan atas. Begitu ya Pak Husin ya, begitu ya. Jelas termasuk menyela jari tadi setelah ketika berwudu menyela jari kaki itu iya. masuk. Taib, menyela-nyela jari ya, karena kalau kita nggak yakin air itu masuk ke sela-sela jari dengan hanya disiram begitu saja, maka berarti kita wajib menyela-nyela jari tadi supaya semua bagian kaki kita yang harus kena air terkena air semuanya. Begitu pula di tangan, misalnya ada kutek ya, atau kuku kita panjang lalu ada kotoran di kuku tadi, maka itu wajib dibersihkan. Ya, wajib dibersihkan supaya air tadi masuk ke semua jari-jari kita, kena kulit kita. Ya, berarti itu benar termasuk dalam pembahasan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk itu membasuh itu mengusap kepala itu mana yang anunya yang kita pakai apa 1 kali sampai ke tengkuk belakang itu atau 3 kali itu Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sekali, marratan wahidah, dan itu kalau untuk juz'un wajibnya, miqdar wajibnya itu hanya syai'un ya, membasuh sebagian. Syai'un itu kan berarti menunjukkan ya dulu alal qalil. Sedikit saja bagian kepala itu kita basuh meskipun tanpa tahrik, tanpa kita gerakkan ke depan dan ke belakang, itu sudah cukup. Ya, cukup dari sisi wajib. Artinya sudah sah wudhu kita. Nah, bahkan misalnya kita nih tangan kita basah, kita hanya megang kepala gitu doang, megang doang nih Pak, nggak dimaju ke belakang ke depan, nggak, cuman megang kepala doang seperti ini dengan tangan kita yang basah, maka itu sudah termasuk mashun, sudah cukup. Tapi tentu yang kalau mau sunnah membasuh kepala itu hanya sekali, ya sekali, dan dari depan ke belakang, terus dari belakang ke depan. Nah, itu sunnahnya. Kalau mau lebih seperti itu sunnahnya. Tapi kalau hanya sekedar batasan sah doang gimana? Sah, yang penting sah. Ya, makanya cukup satu, cuman ditempelkan tangan gitu saja tanpa digerak ke depan ke belakang, itu sudah sah. Yang penting bagian kepala itu sudah terkena basuhan air atau terkena usapan air. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi bisa Ustaz? Ya, monggo Pak. Kan yang ribut-ribut sekarang ini Ustaz mengenai tadi yang mala yatimul wajib tadi. Masalah sholat tadi Ustaz. Sekarang ini kan ribut pakai masker, nggak boleh tutup hidung itu kalau waktu sujud itu Ustaz.
Ah, Kalau tidak salah saya dengar-dengar dari pengajian-pengajian itu dalam mazhab Syafi'i itu hidung ndak wajib ditempelkan ke lantai ya Ustaz? Atau ya, gimana Ustaz? Penjelasan Ustaz. ah, Masih Ustaz. ya, baik Pak, jazakallah khair. Jadi dalam hadis dijelaskan ada 7 anggota yang wajib menempel di bumi atau menempel di tanah saat sujud. 7 ya, yaitu pertama jidat kita ini, lalu kedua tangan, kemudian kedua lutut dan kedua kaki. Itu kan sudah 7 berarti ya. 1 jidat, tangan 2, 3, lutut 2, 4, kaki 2, 6. 1 jidat 3 tambah 2 lutut 5 tambah 2 kaki 7. Ya 7 itu. Jadi yang memang dalam hadis yang masyhur dan ini yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i, hanya 7 tadi yang wajib. Hanya 7 bagian tadi yang wajib menempel di lantai saat sujud. Berarti kalau ada salah satu nggak nempel berarti membuat sujud kita nggak sah kan gitu. Nah, hidung itu sunnah, betul kata Pak Husain, itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Artinya jika orang sholat pakai masker, dia hidungnya tidak menempel di lantai, maka sholatnya tetap sah karena hidung itu hukumnya sunnah, tidak bagian wajib yang harus menempel di lantai saat sujud, maka sholatnya sah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, iya, jelas Ustaz. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian, sudah jam 4.31 ya di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dan kita baca pada sore hari ini. Insya Allah besok jangan lupa kita lanjutkan pembahasan Qawaidul Fiqih di jam yang sama. Kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa iyyakum.